Gue mau cerita pengalaman gue waktu kerja di bank BUMN pada tahun 2004 sampai 2006 sebagai teller bank. Dulu gue masih kontrak selama 2 tahun. Di banking hall itu gue teller, gue di tengah posisi gue. Nah, sebelah kanan gue teman gue cowok, sebelah kiri ada juga teman gue. Di belakangnya teman gue yang sebelah kiri ini ada pintu keluar, pintu ke belakang gitu ya. Lalu adalah suatu hari gue mengalami sesuatu kejadian. Seingat gue itu hari Kamis, karena besoknya hari Jumat dan gue pakai baju batik. Nah, di hari itu sebenarnya berjalan biasa aja. Kondisi bank dan kondisi transaksi juga nggak terlalu banyak. Flat aja gitu. Laporan gue juga nggak terlalu banyak gitu kan jadinya. Ya biasa-biasa aja, tapi kagetnya di akhir hari. Sore hari begitu gue closing, gue selisih 5 juta. Selisih kurang, gengs. Gue bener-bener gak percaya gue yang seteliti itu gue bisa selisih 5 juta. Dan itu uangnya bulat. Gue sebagai orang bank dan semua orang di kantor pasti tahu kalau selisih kurang nominalnya bulat seperti itu hanya ada 2 kemungkinan. Antara gue selisih tangan atau ada yang mencuri. Heboh kan tuh ya kantor gue. Ya kan karena gue lapor ke head teller gue. Head teller gue gak perlu lama-lama ngaudit laporan gue. Terus dia cuma tanya gini, coba kamu ingat-ingat dari awal hari sampai akhir hari tutup teller, apa yang terjadi di luar kebiasaanmu atau sesuatu hal di luar biasanya. Jadi gue sampai pulang ke rumah tuh gue cuma disuruh inget-inget aja gitu sambil bawa pulang laporan gue untuk gue audit ulang di rumah. Tapi memang di hari itu ada satu hal yang memang di luar kebiasaan. Dan ketika ingat ini emang feel gue agak kurang enak, jadi emang menjurus ke suatu hal gitu. Saat itu kondisi bank itu sepi karena jam istirahat. Nah, temen gue yang sebelah kiri ini lagi istirahat, kondisinya tuh udah di atas jam 12-an. Karena kondisi sepi, gue ngitung uang, merapikan uang ya di 100-100in lembar gitu. Ini buat gambaran aja nih ya. Jadi kan laci gue itu tumpuk 3. Laci yang paling bawah itu untuk uang yang sudah 100-100 lembar, sudah dibundel, udah gepokan gitu ya. Kebanyakan memang itu uang pecahan besar, 100 ribuan dan 50 ribuan gitu ya. Dan laci kedua itu adalah yang untuk uang yang semi bundel, jadi belum full 100 lembar, tapi udah bulat nih 20 lembar atau mungkin 40 lembar, jadi tinggal digabung aja gitu kan dengan temennya. Nah, untuk laci yang paling atas itu laci untuk yang belum rapi sama sekali, tapi memang sudah dipisah menurut denominasinya. Jadi gitu, kebayangkan ya. Karena kondisinya saat itu gue lagi ngitung uang, lagi mengelompokkan uang untuk gue bundel di 100-100 lembar, laci nomor 2 dan nomor 3 itu kebuka. Nah, temen gue yang di sebelah kanan ini, yang cowok ini juga lagi ngitung uang. Di saat itulah ada nasabah gue datang. Berhubung gue di teller tengah, jadi gue langsung berhadapan dengan pintu masuk. Jadi dia langsunglah menuju ke gue karena kan lagi nggak ada antrian tuh. Dan ternyata dia mau mencairkan Western Union. SOP-nya kalau ada nasabah mau mencairkan Western Union, kita harus fotokopi KTP beliau gitu ya. Begitu gue mau fotokopi KTP nasabah gue kan harus meninggalkan meja gue. Mesin fotokopinya itu deket sih, jalan itu gak ada 1 menit gitu. Tapi tetap harus meninggalkan ruangan sih. Nah, teman gue yang cowok ini kan dia lagi ngitung uang. Cuman yang gue heran, dia ganjen banget gitu. Ngitung uang tapi sambil berdiri jalan-jalan terus ke arah gue. Ya dia lihat lah kondisi laci gue kan, laci nomor 2 dan nomor 3 dia bisa ngintip. Oh iya, by the way, laci gue itu adanya di sebelah kanan gue gitu ya, di sebelah kanan paha gue. Berhubung dia ada di sebelah kanan gue posisi duduknya, sebenarnya sih dia untuk ngelihat ke laci gue itu gampang banget gitu ya. Jadi ketika gue narik laci, dia pasti akan langsung notice tuh jumlah uang di gue berapa, minimal dia bisa lihat tuh gepokan-gepokannya. Nah, terus dia nawarin diri gitu. Dia tahu kan gue harus fotokopi KTP nasabah gue. Terus dia bilang, ya udah lo fotokopi aja sebentar, ini kan fotokopi laci lo gue jagain, lo tenang aja. Gue gak tahu kenapa ya, biasanya gue itu ketika ada nasabah datang dan gue harus fotokopi, harus ninggalin meja gue. Ya emang sih, kadang-kadang juga harus meninggalkan meja gue untuk minta tanda tangan ke CSO gue atau ke kepala cabang gue gitu ya. Dan itu gue selalu kunci. Padahal sekali kunci aja itu 3 laci semua tuh terkunci gitu. Dan kuncinya tuh tinggal dimasukin ke kantong aja, sebenarnya sih simpel ya. Tapi entah kenapa saat itu gue langsung tutup laci,
Terus oke deh, gue titip ya laci gue. Itu sih kayaknya di situ tuh kesalahan gue. Nah sorry ya gengs kalau kedengarannya tuh agak ribet karena memang ini emosional banget tuh buat gue. Kas gue kan berkurang 5 juta dan itu nominal yang bulat. Nah tadi kan ada dua kemungkinan, entah itu gue salah kasih uang ke nasabah gue ketika ada nasabah gue yang tarik tunai, atau uang gue ada yang mencuri. Tapi setelah diaudit kan tidak ada yang aneh lah dalam transaksi gue, nggak ada kesalahan. Berarti kemungkinannya tinggal uang gue ada yang mencuri. Cuma kan permasalahannya siapa yang mencuri? Dan gue juga nggak bisa nuduh. Gue udah bayangin uang yang tidak ada itu adalah uang pecahan 50 ribuan sebanyak satu gepok. Dan itu ada di laci gue yang paling bawah. Karena logikanya kalau orang mau berniat jahat dan mengambil uang gitu ya, itu kan hanya sekali ambil, sekali tarik, dan itu pasti gampang banget karena udah dibundel-bundel uang gue gitu. Jadi tinggal sekali ambil, kantongin. Nah pada saat itu akhirnya udah nggak bisa diapa-apain lagi, case close karena nggak bisa kita nuduh. Jadi walau-walam. Singkat cerita, gue akhirnya nombok 5 juta itu gue cicil 1 bulan 1 juta. Aduh, ya begitulah. Dan udah lah ya, ini berlalu begitu aja. Dan gue nggak tahu apa yang terjadi tepatnya tuh seperti apa, nggak ada bukti juga. Tapi kita semua punya pemikiran masing-masing dengan berbagai macam kemungkinan gitu ya. Nah oke lah, setelah itu gue resign begitu di tahun 2011 2012. Gue WhatsAppan nih sama, sorry dulu jawabannya BBM-an ya. Gue BBM-an sama teman-teman gue yang dulu masih kerja di, waktu gue kerja di bank BUMN itu. Ternyata teman gue yang cowok ini yang sebelah kanan itu mah punya track record kurang bagus gitu ya sejak gue resign. Jadi kan gue resign tahun 2006. Dia tuh udah dimutasi beberapa cabang gitu ya. Dan ada kemungkinan, ini kata temen gue, dia tuh dulu juga yang bertanggung jawab terhadap selisih gue yang 5 juta itu. Jadi memang setelah gue resign pun masih jadi perbincangan nih selisih gue. Dan temen gue yang waktu itu juga temen gue yang dulu ada di sebelah kiri gue tuh pernah hampir punya pengalaman yang sama juga gitu. Jadi memang track record si cowok ini kurang bagus. Dan gue proses mengikhlaskannya ini agak lumayan lama, dan saat itu jumlahnya juga lumayan gitu ya, 5 juta untuk sekarang aja kan lumayan ya 5 juta gitu. Nah point of view-nya gue cuman bisa kasih pesan ke teman-teman gue khususnya yang berkaitan langsung dengan uang cash gitu ya, pembayaran entah di kasir entah teller bank. Intinya sih lo nggak bisa percaya 100% ke temen lo gitu, walaupun dengan posisi dan level yang sama dan temen sependeritaan gitu ya di kantor, kita tuh nggak bisa gitu. Kita cuman bisa bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, tanggung jawab terhadap meja kita dan pekerjaan kita sendiri, udah itu aja. Lo cukup percayai diri lo 100%. Gitu aja gengs.